Oke, halo teman-teman, balik lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan membahas kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The Ultimate of All Age. Seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan satu hal lagi, mohon maaf saya tidak upload untuk waktu yang sangat lama dikarenakan waktu itu saya sakit, dan mungkin kedepannya juga akan lebih lama untuk update video dikarenakan sekolah saya mewajibkan semua siswa agar sekolah setiap hari. Oke, kalau begitu tanpa lama-lama mari kita mulai saja videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang pertarungan antara Liun Xiao melawan Lan Fei. Di pertarungan itu, Lan Fei dikalahkan oleh Liun Xiao. Di video kali ini, cerita diawali dengan Jiarong yang terkejut setelah menerima resep dari Liun Xiao. Resep ini benar-benar luar biasa. Liun Xiao tidak berbohong padaku, resep ini memang dapat diandalkan, ucap Jiarong dalam hatinya. Karena aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan padaku, maka sekarang kita impas, ucap Jiarong. Resep ini memang dapat menghilangkan racun dari batu angin neraka dan anggrek api darah yang ada pada tubuhmu tanpa menyebabkan efek samping apapun. Namun ketika tubuhmu terkorosi oleh racun, tidakkah kamu merasa kekuatan jiwamu melemah setiap kali kamu berlatih alkimia? Seolah-olah ada tanda-tanda bahwa kondisi kekuatan jiwamu menjadi semakin memburuk. Buruknya kondisi kekuatan jiwa akan sangat sulit diatasi, bahkan 100 kali lipat lebih sulit daripada menangani memburuknya kultivasi biasa. Meskipun kamu telah terkorosi oleh racun dalam waktu singkat, namun dengan bakatmu itu kamu masih memiliki sedikit harapan untuk menerobos ke alkemis tingkat 1 kembali. Akan tetapi aku tidak akan mencoba hal yang serius itu padamu. Jika kamu beruntung, maka ada kemungkinan bahwa hal tersebut dapat kamu capai dalam waktu 50 tahun, ucap Liun Xiao. Jiarong yang mendengar ucapan Liun Xiao begitu terkejut karena Jiarong berpikir jika dirinya tidak beruntung, maka dirinya akan menjadi seorang murid alkimia tingkat lanjut selama sisa hidupnya. Apa maksudmu mengatakan semua ini padaku? Tanya Jiarong dengan rasa takut. Oh, aku tidak bermaksud lebih. Aku hanya kebetulan tahu sebuah cara untuk membuatmu menjadi seorang alkimia tingkat 1 yang sesungguhnya dalam waktu 50 hari. Ucap Liun Xiao. Itu tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Bahkan jika kondisi kekuatan jiwaku tidak buruk, tidak mungkin bagiku untuk dapat menerobos ke tingkat 1 hanya dalam waktu 50 hari. Jika tidak, aku tidak akan mengambil resiko dan menggunakan material batu angin neraka. Kamu tidak bisa membohongiku, ucap Jiarong. Kau pikir kau siapa? Apa aku punya banyak waktu luang untuk dihabiskan dengan membodohimu? Jawab Liun Xiao. Aku sangat tergoda dengan ide untuk menjadi seorang alkemis yang sesungguhnya. Jadi bagaimana mungkin aku dapat menyerah begitu saja, ucap Jiarong dalam hatinya. Lalu Jiarong meminta maaf kepada Liun Xiao dan bertanya, apakah dirinya sungguh punya cara untuk menyembuhkan kekuatan jiwa miliknya dalam waktu 50 hari. Bukan hanya menyembuhkan kekuatan jiwamu, tapi juga membuatmu menjadi seorang alkemis tingkat 1 yang sesungguhnya, jawab Liun Xiao. Apa yang harus aku lakukan agar kamu membantuku? Tanya Jiarong. Lalu Liun Xiao berkata bahwa Jiarong harus menjadi pelayannya. Tapi Jiarong tidak mau dan terus bicara sana sini. Kau pikir kau pantas menjadi pelayanku? Kamu hanya pantas menjadi pelayanku selama 50 hari. Setelah lewat 50 hari, maka kau harus enyah dari hadapanku, tegas Liun Xiao. Apakah kamu merasa dirugikan dengan menjadi pelayanku?
ucap Liun Xiao sambil menekan Jiarong. Jiarong hanya bisa menundukkan kepalanya dan ketakutan dikarenakan tekanan menghancurkan yang ditargetkan pada jiwa Jiarong oleh Liun Xiao. Aku akan memberimu waktu selama 3 tarikan napas. Terima tawaranku atau tidak, ucap Liun Xiao. Lalu Jiarong dengan takut menjawab iya. Setelah mendengar jawaban Jiarong, Liun Xiao langsung memberikan selembar kertas berisi teknik kultivasi jiwa. Setelah memberikan teknik kultivasi jiwa kepada Jiarong, Liun Xiao menyuruh Jiarong memanggil dirinya dengan sebutan Tuan Muda Yun. Lalu Liun Xiao menyuruh Jiarong pergi. Setelah itu Liun Xiao dan Jiarong pun berpisah. Setelah berpisah dengan Jiarong, Liun Xiao masuk ke dalam asrama. Saat Liun Xiao di dalam asrama, Liun Xiao duduk bersila. Setelah aku terlahir kembali dan menjadi yang terkuat di generasi ini hanyalah masalah waktu. Tapi aku tidak bisa hanya berhenti di sana saja. Untuk menjadi sebuah eksistensi yang lebih kuat dari kehidupanku sebelumnya dan menerobos ke alam para legenda. Saat ini hal yang paling aku andalkan bukanlah ingatan dari kehidupanku sebelumnya maupun teknik penempaan tubuh tiran, melainkan sebuah teknik kultivasi jiwa yang aku temukan di Gunung Tiandan sebelum kematianku. Teknik ekspansi jiwa ilahi adalah teknik kultivasi jiwa. Ini sama sekali tidak pernah ditemukan sebelumnya, dan metode kultivasi yang tercatat di dalamnya sungguh berada di luar imajinasi siapapun. Jiwaku yang terlahir kembali pasti ada hubungannya dengan hal itu. Aku mendapatkan kembali ingatan akan kehidupanku sebelumnya. Suara yang berada di dalam kepalaku adalah pelafalan teks yang berada di teknik ilahi ini. Selama aku berhasil melakukan teknik ekspansi jiwa ilahi ini, maka kekuatan jiwaku pasti akan pulih kembali dengan kecepatan yang sangat mengerikan, ucap Liun Xiao dalam hatinya. Para kultivator yang berada di benua Tianwu dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah kultivator martial, dan kedua adalah kultivator alkimia. Kultivasi Qi adalah bagian spesialisasi bagi setiap kultivator martial. Dan hanya sebagian kecil kultivator yang melakukan kultivasi tubuhnya sebagai bagian spesialisasi mereka, dan mereka kerap disebut sebagai seniman bela diri biasa. Kemudian kultivator alkimia yang ahli dalam hal kultivasi jiwa dan dikenal sebagai alkemis. Alkemis berhubungan dengan roh, energi, dan jiwa, dan mereka semua memiliki potensi untuk menjadi eksistensi yang mampu mengguncang seluruh benua jika dilatih hingga tingkat tertentu. Tetapi yang telah membantu mengembangkan energi dan jiwanya hingga martial sovereign tahu jelas mengenai pentingnya penyempurnaan atau complementarity antara ketiganya. Beberapa martial sovereign yang berada di puncak leaderboard Tang Feng Yun semuanya mengkultivasikan 2 dari 3 hal tersebut, sehingga membuat mereka jauh lebih kuat daripada siapapun. Gu Fei yang terperangkap di ranah 9 surga, ia menyadari bahwa tubuh immortalnya tersebut telah mencegahnya untuk menerobos ke tingkat kultivasi selanjutnya, yang membuatnya melakukan apapun untuk mendapatkan teknik penempaan tubuh tiran. Hanya ketika tubuh dan jiwa milik seseorang berada pada puncaknya, barulah mereka dapat mencoba untuk menerobos ke ranah legendaris, yaitu ranah 10 alam. Di sini kita diperlihatkan Liun Xiao yang sedang duduk bersila memulihkan kekuatan jiwa miliknya. Jiwaku sungguh pulih dengan sangat cepat. Dengan teknik ekspansi jiwa ilahi ini, aku pasti akan dapat mengkultivasikan kekuatan jiwaku hingga ke puncak ranah 9 surga. Ditambah dengan teknik penempaan tubuh tiran, ketiganya menjadi satu, maka aku akan dapat menerobos ke ranah ilahi 10 alam dan menjadi entitas yang tak dapat dikalahkan, ucap Liun Xiao dalam hatinya. Lalu Liun Xiao berdiri dari duduknya dan menuju ruangan tempat menyimpan material-material miliknya.
Setelah sampai di ruangan itu, Liun Xiao berencana menggunakan batu ilahi 5 warna untuk merangsang potensi tubuhnya dan membersihkan meridian miliknya, dan juga dengan membuat 13 jarum ilahi. Lalu Liun Xiao melemparkan batu ilahi 5 warna ke atas dan menghancurkan batu ilahi 5 warna menggunakan pedang, sehingga membuat batu ilahi 5 warna itu hancur berkeping-keping. Lalu Liun Xiao menyerapnya dan menggunakan kekuatan jiwa miliknya untuk mengendalikan bahan-bahan di sekitar. Liun Xiao dapat bergantung pada pengalamannya sebagai alkemis terhebat di kehidupan sebelumnya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menggabungkan batu yang telah dimurnikan tersebut dengan obat-obatan yang telah dimurnikan tersebut dengan susunan arah yang telah diukirnya secara sekaligus. Dari memurnikan batu ilahi 5 warna, mengatur obat-obatan pembersih sumsum, menggabungkan obat-obatan tersebut, dan obat pun telah berhasil dimurnikan. Lalu jarum-jarum ilahi masuk ke dalam obat tersebut, dan setelahnya Liun Xiao menusukkan semua jarum ilahi ke dalam tubuhnya untuk membuka titik-titik meridian yang tersumbat. Setelah beberapa lama, akhirnya Liun Xiao berhasil dan membuka 5 cakra miliknya. Akan tetapi Liun Xiao tidak puas dengan hasilnya. Setelah membuka 5 cakra miliknya, Liun Xiao keluar dari ruangan. Saat keluar dari ruangan, ada 2 orang datang. Kedua orang itu adalah teman Liun Xiao yang bernama Chen Ze dan Chu Bihan. Tuan Muda Yun, Lan Fei dan para anak buahnya sudah sangat keterlaluan. Dilihat dari wajahmu yang pucat ini, kamu pasti telah diracuni olehnya. Apa dia sungguh berani untuk membunuh kita? Ucap Chu Bihan. Aku akan mengumpulkan 1000 pria dan membunuh mereka semua. Tuan Muda Yun, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Chen Ze. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Aku akan menceritakan padamu apa yang sebenarnya sudah terjadi, jawab Liun Xiao. Lalu Liun Xiao menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi ketika mereka berdua pingsan. Setelah menjelaskannya, Chu Bihan dan Chen Ze pun tahu. Sudah kuduga bagaimana mungkin putra dari Jenderal Fei Long dapat menjadi seorang pecundang. Tanpa banyak omong, kekuatan Tuan Muda pun telah tiba-tiba melampaui kami semua. Setelah kita bertiga lulus, kita akan mewarisi gelar kebangsawan keluarga kita dan membuat sebuah pasukan untuk menghancurkan bocah dari keluarga Lan itu, ucap Chen Ze. Tuan Muda Yun mungkin telah membuka cakranya, tapi itu juga berarti bahwa tingkat bahaya dari ancaman yang datang juga akan semakin meningkat. Lan Fei dan antek-anteknya itu pasti akan kembali untuk membalas dendam. Aku takut Tuan Muda Yun akan berada dalam bahaya, ucap Chu Bihan. Mereka hanyalah sekelompok bocah bajingan. Mereka yang sekarang saja sudah bukan merupakan tandingan Tuan Muda Yun. Apalagi ke depannya, apa kamu pikir mereka akan melibatkan orang luar untuk menyebabkan masalah di akademi? Jawab Chen Ze pada Chu Bihan. Jangan lupa bahwa di kerajaan Tianshui hanya ada 2 orang yang telah mencapai ranah 5 elemen dan menjadi seorang martial king. Salah satunya adalah kepala Akademi Jialan yang bernama Zhong Lisan. Beliau juga dianggap sebagai orang terkuat yang berada di seluruh kerajaan Tianshui ini. Bahkan jika sang raja datang mengunjungi akademi, dia tetap harus mematuhi aturan akademi. Jadi, di dalam akademi ini kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Lagi pula, kita tidak melarang para murid untuk bertarung satu sama lain, ucap Chen Ze. Lan Fei tentu bukan masalah, tapi apakah kamu lupa tentang pria yang berada di peringkat ketiga di akademi dalam leaderboard mini Feng Yun, ucap Chu Bihan. Maksudmu adalah keturunan lain keluarga Lan, adik tiri Lan Fei yang bernama Lan Xuan, jawab Chen Ze dengan takut. Kita dalam masalah,
Lan Xuan akan lulus tahun ini, dan dikatakan bahwa dia adalah seorang martial master yang sedang dalam proses menembus 2 ranah sekaligus, ucap Chu Bihan. Seorang martial master, dia akan dapat bergabung dengan pasukan penjaga kerajaan setelah lulus nanti, ucap Chen Ze. Ya, seorang martial master yang baru berumur 18 tahun adalah seorang jenius langka. Bahkan di seluruh kerajaan yang ada di benua ini, dilihat dari tingkat kemajuannya, aku rasa dia akan menjadi seorang wakil komandan pasukan penjaga kerajaan, ucap Chu Bihan. Ini sudah hampir akhir tahun. Aku harap kita masih dapat tetap hidup hingga dia lulus nanti. Dia adalah seorang martial master. Karena itu dia mungkin tidak akan menghabiskan waktunya untuk masalah seperti ini kan, ucap Chen Ze dengan rasa takut. Jangan khawatir, dia pasti akan datang untuk menemuiku. Dan jika dia tidak melakukannya, maka aku yang akan pergi menemuinya, tegas Lin Xiao dengan ekspresinya yang polos. Chu Bihan dan Chen Ze yang mendengar ucapan Lin Xiao tentu terkejut. Tuan Muda Yun, saya mohon jangan buat masalah ini menjadi semakin lebih buruk, ucap Chen Ze dan Chu Bihan sambil ketakutan. Tapi Lin Xiao tidak mendengarkan mereka dan malah berpikir untuk merampas batu ilahi 5 warna milik Lan Xuan.